Ahul. Kalau kita ngomongin mengenai misteri mitologi yang ada di Indonesia, ternyata tuh banyak banget ya. Dari yang biasa kita kenal namanya sampai yang bahkan kita tuh nggak tahu ada makhluk seperti itu. Kayak bener-bener asing gitu loh. Nah, salah satunya bakal aku bahas hari ini adalah Ahul. Makhluk yang berterbangan di malam hari dan siap menerkammu. Aku Gusti Gina, dan ini Alkisah. Ahul. Aku bener-bener nggak tahu sih gimana cara nyebutnya yang benar. Tapi namanya adalah Ahul. Kita sebut aja Ahul ya. Kalau misalnya ada yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Jujur, aku baru tahu banget nih ada makhluk seperti ini. Jadi aku kayak pas ngeriset itu tuh baru pertama kali aku mendengar mengenai Ahul ini. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai Ahul, aku minta kamu untuk like, comment, share, dan subscribe channel Gina Samsudin. Bantu aku untuk menjadikan channel ini bareng-bareng kita jadikan sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, misteri, dan horor. Oke, kita lanjut. Ahul ini adalah makhluk yang dikategorikan sebagai makhluk kriptid karena keberadaannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Nah, biasanya makhluk kriptid seperti Ahul ini lahirnya dari desas-desus di masyarakat. Jadi memang belum ada gitu loh bukti secara konkret, secara ilmiah bahwa makhluk ini tuh ada. Tapi di masyarakat dia dipercaya ada. Makanya ada sebuah studi keilmuan yang mempelajari makhluk-makhluk kriptid seperti ini yang disebut sebagai cryptozoology, dan orang yang memang khusus di bidang ini disebut sebagai cryptozoologist. Contoh kriptid yang terkenal nih mungkin kamu udah tahu seperti Bigfoot dari USA, Nessie dari Loch Ness di Skotlandia, Kraken dari Norwegia, hingga Ebu Gogo dari Flores. Nah, beberapa kriptid itu sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Mungkin kamu yang tertarik dengan pembahasan mengenai misteri makhluk kriptid, kamu boleh tonton videonya setelah menonton video Ahul ini. Ngomong-ngomong makhluk kriptid guys, ternyata di Pulau Jawa tuh ada makhluk yang dikenal disebut masyarakat Ahul. Disebut Ahul karena dia itu mengeluarkan suara yang seperti terdengar Ahul. Entah Ahul, Ahul, mungkin seperti itu. Dan uniknya ternyata Ahul ini cukup populer di antara para pecinta kriptid di luar negeri. Aku sendiri bahkan baru tahu, jadi kayak ya ampun, aku nggak tahu ada makhluk seperti ini. Ahul ini dipercaya tinggalnya di gua-gua dari hutan hujan Jawa Barat Selatan. Nah, keberadaan mereka itu makin langka karena populasi pulau yang semakin meluas. Namun ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, keberadaan Ahul ini sendiri juga masih misteri ya. Apakah dia benar-benar ada di hutan Pulau Jawa di Jawa Barat ini, atau sebenarnya dia nggak ada, jadi kayak masih menjadi misteri teka-teki gitu loh. Ahul ini guys digambarkan pada umumnya seperti kelelawar besar yang terbang. Nah, ciri-cirinya itu dia memiliki wajah seperti monyet tapi mirip ke manusia. Ada juga menyebutnya mirip simpanse. Terus badannya besar seperti balita yang tingginya mencapai 1 meter. Terus dia berkuku panjang, kulit merah, bulu yang tebal berwarna abu hingga kehitaman, dan tentu aja dia memiliki sayap yang ukurannya itu 18-28 kaki. Nah, seorang saksi mata pribumi bahkan mengkonfirmasi lebar sayap Ahul ini mencapai 3-4 meter. Jadi kayak memang kelelawar raksasa yang terbang, karena kelelawar pada umumnya kan nggak sebesar itu. Kenapa disebut sebagai kelelawar raksasa? Karena memang si Ahul ini dia aktifnya di malam hari, atau biasa kita kenal sebagai hewan nokturnal. Nah, for your information, memang ada kelelawar besar di dunia ini yang memang sudah terkonfirmasi keberadaannya, yaitu Flying Fox. Tapi bedanya dengan Ahul, Flying Fox ini lebih kecil sayapnya, yang mana sayap dari Ahul ini 4 kali lebih besar dibanding Flying Fox. Dan perbedaannya, Flying Fox ini hanya memakan atau memangsa ikan. Tapi Ahul selain dia memangsa ikan, dia juga dipercaya bisa menyerang manusia. Jadi kalau kamu ketemu Ahul di hutan belantara, ada suara Ahul, kamu harus hati-hati. Hati-hati.
Karena Ahul ini dipercaya bisa membunuh dengan satu gigitan, dan setelah dia membunuh mangsanya, dia akan memastikan kalau mangsa ini udah mati dengan cara merobek atau menghancurkan leher mangsanya. It's creepy. Serem banget sih. Tapi kamu jangan terlalu takut ya, memang terdengar seram gitu si Ahul ini ada di Pulau Jawa. Apalagi buat kamu yang suka jalan-jalan atau menjelajah hutan. Karena sampai saat ini guys, keberadaan Ahul ini lagi-lagi aku bilang belum terkonfirmasi keberadaannya. Jadi kayak memang belum secara ilmiah bahwa ada makhluk atau hewan si Ahul ini. Ini masih kategorinya cryptid. We don't know the truth. Cuman setelah aku berselancar di internet dan mencari-cari informasi mengenai Ahul ini, memang agak sedikit banget nih informasi yang aku dapatkan. Tapi ada acara televisi lokal kita di Indonesia. Di acara itu ada warga yang memberikan kesaksian mengenai Ahul dan ada penampakan Ahul itu sendiri. Yang jadi pertanyaan sih itu beneran atau enggak? Tapi kalian lihat aja sendiri. Sekitar 3 bulanan ini. Kalau sekilas lah hidung gede. Sekitar jam 3 lewat. Nyusut ke anak. Cius deh sorot. Nah, tersawan gede-gede cius gitu. Gimana lagi? Iya mas sangka anak, kami main sangka kalong. Sangka juri gue. Parkirkan 2 meter lah. 2 meter. Warna teh hidung. Banget lagi jika ya hampir jika monyet lah kira-kira. Ya, gedena masih termasuk kelawar raksasanya. Kami benar-benar berharap kelelawar raksasa itu muncul mencari makan di kegelapan. Kadaharan teh bangsa buah-buahan gitu. Buah-buahan, rambutan, bangsa biru gitu ya, misalnya kemang pun. Oh, buah kemang. Buah kemang. Hewan itu sepertinya tak nampak lagi. Namun kemudian keberuntungan justru menghampiri kami saat kami telah meninggalkan lokasi perburuan. Kameramen kami menangkap sosok misterius itu terbang sendirian di atas puncak rimba. Ada cacat robek pada sebelah sayapnya. Secara fisik, nampaknya ia tak jauh berbeda dengan jenis kalong yang kita kenal. Namun ukurannya jelas memang sangat besar. Dengan rasa penasaran masih menggumpal, kami tinggalkan rimba Hajere dengan kelelawar raksasa penyendiri yang tetap tersembunyi. Gimana guys menurut kalian? Kamu percaya nggak apa yang disampaikan oleh acara televisi ini? Apakah itu memang benar-benar penampakan Ahul dan gambaran dari warga tadi benar-benar nyata bahwa Ahul is real? Selain dari acara televisi ini, ternyata ada juga laporan ilmiah yang disampaikan oleh seorang naturalis, which is dia adalah seorang ilmuwan gitu. Jadi kayak laporannya bisa kita percaya untuk dipertimbangkan. Laporan ini guys datangnya tuh dari seorang saintis. Dan usia laporan ini tuh udah lama banget, hampir 100 tahun. Yang mana laporan ini ditulis di tahun 1925 oleh seorang ahli burung yang memang tinggal lama di dalam hutan Pulau Jawa. Dia adalah Dr. Ernest Bartels. So ya, kita bisa kayak mempertimbangkan aja. Apalagi ini datangnya dari seorang ilmuwan. Dia sengaja tinggal lama di sana karena memang meneliti burung-burung yang ada di Pulau Jawa. Dia tuh tinggal nggak kayak seminggu 2 minggu guys, tapi emang kayak bertahun-tahun tinggal di dalam hutan untuk membuat laporan spesies-spesies burung. Dan uniknya selama dia berada di hutan itu meneliti burung-burung, dia bertemu dengan Ahul. Dan pertemuan dia jabarkan di dalam laporannya. Di dalam laporannya di tahun 1925 guys, dia ini saat itu sedang menjajaki air terjun di lereng pegunungan Salak. Dan di saat itu pula lah Dr. Bartels ini melihat makhluk besar terbang di atas kepalanya. Yap, itu adalah Ahul. Setelah perjumpaan pertama Dr. Ernest Bartels dengan si Ahul, selama 2 tahun ke depan itu nggak terjadi apa-apa. Dr. Bartels ini tidak lagi menemukan Ahul, jadi kayak emang nggak ada ketemu aja lagi gitu loh. Tapi rupanya di suatu malam pada tahun 1927, Dr. Bartels memang bertakdir kembali bertemu dengan Ahul.
Di malam itu sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat guys, dia ini kan lagi tiduran ya di dalam rumah jeraminya yang berlokasi di Sungai Cijengkol, Jawa Barat. Karena Dr. Bartels ini udah lama banget di dalam hutan, jadi dia tuh sangat familiar dengan kondisi suasana hutan. Suara-suara hutan tuh pun dia kayak kenal gitu loh, tahu ini suara apa. Jadi udah kayak bener-bener bersahabat dengan hutan gitu. So artinya apabila ada suara asing, Dr. Bartels ini akan sangat cepat mengidentifikasinya. Dia bakal cepat menyadarinya. Dan benar aja, di malam itu Dr. Bartels ini mendengar suara yang berbeda, alias suara yang gak biasanya, suara asing. Suara itu datangnya dari atas gubuknya dan seperti mengucapkan ahul. Mendengar suara itu, Dr. Bartels ini buru-buru guys mengambil obor lalu mengecek asal suara tersebut. Dan kurang dari 20 detik ketika dia keluar mengecek asal suara itu, rupanya yang dia temui itu kayak wow. Dia kaget banget sih. Si kelelawar besar alias si ahul ini terbang sambil menjauh dan mengucapkan ahul. Aku nggak tahu ya suaranya tuh ahul kayak gitu atau enggak tuh nggak tahu juga. Pokoknya ahul, bisa aja kan ahul, I don't know. Pokoknya dia mengucapkan kata ahul itu sambil menjauh pergi dari tempatnya Dr. Bartels. So, 2 kali Dr. Bartels bertemu dengan ahul. Setelah ahul ini pergi dan si Dr. Bartels ini menyadari bahwa makhluk yang dia lihat itu sama persis dengan makhluk yang dia lihat 2 tahun yang lalu, yang sama-sama terbang dan mengeluarkan suara ahul. Dan akhirnya Dr. Bartels ini membuat laporan pengajuan teori yang dia temui ahul itu mungkin jenis burung besar, bukan kelelawar. Menurut Dr. Bartels itu mungkin burung hantu yang sangat besar gitu loh. Dia saat itu sih berpikirnya bukan kelelawar, tapi dia lebih kepada burung. Karena kan dia 2 kali nih ketemu dan dia memang si ahli burung gitu. Tapi ya teori Dr. Bartels ini nggak didukung oleh rekan dan teman-temannya. Nah, mereka tuh bilang kalau mereka itu lebih bisa membandingkan kelelawar dan burung. Apalagi menurut mereka secara fisik kan ahul ini tidak ada. Jadi kayak emang nggak bisa dibuktikan tuh loh keberadaannya. Sedangkan Dr. Bartels sudah menemuinya 2 kali. Ya sulit kan bikin orang percaya kalau cuman kita yang ngalamin. Lalu guys, laporan Dr. Bartels ini rupanya diturunkan nih kepada Ivan T. Sanderson oleh Bernard Heuvelmans untuk diteliti lebih lanjut. Dan sejak saat itulah ada beberapa teori mengenai penjelasan ahul ini sebenarnya makhluk apa sih. Teori pertama mengatakan bahwa ahul ini adalah kelelawar raksasa. Nah, teori ini ujung kesimpulan dari kriptozoologis Sanderson tadi. Dia itu bilang kalau dia pernah bertemu dengan makhluk serupa di pegunungan Cameron, Afrika Barat. Dari pernyataan dia itu kan mengatakan bahwa dia bertemu dengan makhluk yang mirip digambarkan oleh Dr. Bartels tapi di Afrika Barat. Jauh banget antara Afrika Barat sama Jawa Barat. Tapi si Ivan ini dia tuh yakin kalau itu tuh adalah kelelawar raksasa, bukan burung. Cuman guys, kalau di Afrika Barat makhluk itu tuh disebut sebagai Kongamato. Nah, Sanderson ini bilang kalau ahul dan Kongamato ini adalah kelelawar raksasa. Tapi ya Dr. Ernest Bartels itu tetap menganggap kalau ahul ini adalah sejenis burung. Karena ukurannya tuh kayak kalau kelelawar tuh terlalu besar gitu. Teori yang kedua adalah ahul merupakan bagian dari dinosaurus, yaitu Pterosaurus, yang mana dia ini adalah sisa-sisa bagian dari peradaban dinosaurus dan bertahan sampai sekarang. Ya karena dia melakukan evolusi gitu. Yang mana teori ini menganggap ahul ini bertahan dari zaman dinosaurus. Memang sih guys, ukuran dan beberapa fitur mendukung teori ini. Kita bisa lihat dari gambar ya. Tapi untuk wajah tuh beda banget. Ahul kan mirip kayak simpanse, mirip kayak monyet. Sedangkan untuk si Pterosaurus ini nggak kayak gitu. Untuk wajahnya tuh beda gitu. Jadi kayak agak sulit menerima. Cuman badannya mirip sih. But we don't know. Menurut kalian gimana? Apakah ahul ini dinosaurus? Teori yang ketiga mengatakan ahul ini adalah burung hantu yang besar. Kalau dari teori ini, karena si ahul ini sama kayak burung hantu, yaitu makhluk nokturnal yang aktifnya di malam hari. So far sih ya, spesies burung hantu besar itu adanya Tawny Owl. Tapi dia nggak hidup di Indonesia guys. Rentang sayapnya juga cuma 1 meter.
masih kalah jauh sama si Ahul. Cuman ada pihak-pihak yang kayak percaya bahwa Ahul ini sebenarnya adalah burung hantu. Dan teori terakhir yang menurut aku ini kayak jauh banget sih, aku kayak bingung banget kok bisa kayak ini nggak masuk akal di aku. Tapi who knows, namanya dunia gitu kan, kita benar-benar nggak tahu. Mungkin pengetahuan yang kita miliki itu cuman 0,000% dari pengetahuan dunia. Yang mana teori ini mengatakan bahwa Ahul adalah primata terbang. Ya, kamu nggak salah dengar, primata terbang. Ya, teori ini guys tentu aja berdasar pada fitur wajahnya Ahul yang mirip seperti monyet atau simpanse. Bedanya, Ahul ini punya sayap. Tapi kalau misalnya teori ini benar, berarti Ahul adalah primata terbang pertama di dunia. What do you think guys? And anyway, semua teori yang aku sebutkan tadi itu hanyalah spekulasi. Karena sampai sekarang pun, jangankan untuk teori, keberadaan Ahul itu sendiri pun masih dipertanyakan. Masih sebuah misteri. Menurut kalian, Ahul itu benar-benar ada atau hanya sekedar legenda aja yang ada di masyarakat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, apalagi kalau kamu punya tambahan referensi. Guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, dan share. Aku Gusti Gina. Bye. Love you.